Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Belakangan ini kan kita tuh sering tuh dengar istilah-istilah radikalisme. Ini sebenarnya kita mesti membedakan mungkin antara radikalisme itu sendiri dengan kata terorisme, dengan kata kekerasan, dengan kata kekerasan atau kejahatan di luar batas gitu. Jadi kalau menurut Abang sendiri bagaimana nih Bang untuk masalah itu? Yang pertama yang paling gampang dulu ya. Yang paling gampang dulu adalah terorisme kan. Terorisme itu ada rujukannya Undang-Undang 5 2018. Itu dikatakan adalah terorisme merupakan aksi yang bertujuan untuk atau dapat menyebabkan ketakutan yang luar biasa dan kehilangan nyawa. Jadi teror kan. Teror itu pada intinya adalah membuat orang takut dan ketakutan yang luar biasa. Contoh yang paling gampang misalnya jika ada sebuah bom meledak di hotel atau di pasar, semua orang takut ke pasar. Nah, itu kan berarti ada ketakutan yang berlebihan. Nah, radikalisme sendiri adalah satu diksi yang sebenarnya diperdebatkan. Ini sebenarnya maksudnya apa sih? Dalam konteks tertentu orang merasa bahwa kata radikal itu yang berarti apa ya? Mengakar ya. Itu sendiri adalah kata yang non-judgmental ya. Artinya dia tidak berarti negatif atau positif gitu. Jadi biasanya pada saat kita memakai diksi radikalisme itu kita harus mendudukan pada konteksnya. Nah, seseorang yang berpikiran radikal tentang kesehatan misalnya, kan banyak tuh para penemu-penemu yang kemudian dia dikatakan berpikir radikal. Bagaimana akselerasi penemuan-penemuan obat atau teknologi kesehatan, ataupun dalam konteks desa adalah orang-orang yang berpikir yang jenius, yang misalnya sistem pengairan. Terus dia berpikir, ini nih kayaknya kurang radikal nih, gue harus memuat sesuatu yang lebih maju. Nah, itu kan berarti radikal dalam konteks positif ya. Nah, tapi dalam konteks diskusi tentang radikalisme, ekstremisme dan terorisme, maka kita mendudukan radikalisme sebagai sebuah proses di mana seseorang itu mulai menyukai ataupun dia mulai tertarik dengan ideologi ataupun paham-paham yang bisa membuat dia lantas membenarkan upaya untuk melukai ataupun membunuh orang lewat aksi-aksinya. Jadi konteksnya seperti begitu. Dan itulah kenapa di dalam diksi yang dipakai di Undang-Undang 5 2018 tentang tindak pidana terorisme ataupun Perpres nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme, itu kata radikal itu disandingkan dengan terorisme. Jadi ini untuk dalam konteks itu supaya tidak salah kaprah bahwa radikal yang dimaksud dalam konteks radikalisme kita berbicara tentang konteks Undang-Undang 5 2018 itu ada hubungannya. Gitu. Tapi kenapa dibilang bahwa itu proses? Karena nanti di saat orang itu ternyata sudah masuk kepada ranah tindak pidana, maka akan ada proses deradikalisasi gitu. Jadi kembali lagi, ini sebenarnya proses, ini adalah pathway, ini adalah perjalanan seseorang, ini adalah journey seseorang dari dia orang yang biasa-biasa aja, kemarahannya yang memuncak, kemudian lantas dia memakai cara-cara tidak konvensional termasuk teror dan kekerasan untuk menciderai orang atau kelompok ataupun dalam konteks negara adalah menciderai bangsa, termasuk ya kita semua itu bisa menjadi sasarannya, seperti begitu. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa
dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.